Melakukan guest posting. Guest posting. Ini guest posting ini salah satu teknik untuk mendapatkan backlink ya di website lain. Ada kelebihan kekurangan yang bisa kita pelajari dari melakukan guest posting ini. Nah, sambil jalan ya kita bahas nanti. Guest posting itu gampang, cara mencari tempatnya. Kan sebelum kita melakukan guest posting ya kita cari tempatnya dulu dong, mau di posting di mana ini tulisan-tulisan kita mau jadi penulis tamu di mana. Itu gampang banget, tinggal ketik aja guest post di Google guest post. Nanti muncul banyak website yang menyediakan ya, membolehkan kita untuk submit artikel di tempat mereka. Ada Febrian Lukito, ada GG Riyadi, terus apalagi nih, infomenarik.net. Saking ini udah jadi hal yang cukup digemari oleh banyak orang, sampai ada jasa-jasa ya. Nih jasa guest post berkualitas, ini iklanin juga, luar biasa emang. Marah merah guest post, laba-laba, ini bukan ya, ini Rocky Pratama, submit guest post. Ya banyak lah ya. Nanti di next aja. Kalau mencari yang bahasa Inggris juga banyak, tinggal disesuaikan keywordnya aja di sini. Nah, cuma di sini yang mau saya bahas selanjutnya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya ya kalau kita udah diterima dan backlinknya itu hidup, ya akan susah ditiru oleh kompetitor gitu. Itu kelebihannya. Kayaknya cuma itu aja sih kelebihannya. Kekurangannya ini yang kita perlu pertimbangkan juga ya. Kekurangan yang pertama, untuk bisa diterima, supaya konten kita itu bisa diterima ya kan, tulisannya harus bagus. Nah, tulisan bagusnya gimana? Yang informasinya itu komprehensif, memberikan sumber-sumber ke website lain juga, yang nanti salah satunya website kita yang dijadikan sumber, kan begitu. Terus yang kedua, harus enak dibaca, nggak ngasal. Bahasanya itu setahu saya kalau untuk guest post itu bahasanya itu harus bahasa yang kasual gitu loh, bukan yang terlalu kaku atau terlalu terlalu menyek ya, apa istilahnya, terlalu ya gitulah ya. Jadi harus tengah-tengah tuh, kasual, bahasanya asik, karena kan ini juga kaitannya sama selera si pemilik website kan. Dia pengen websitenya itu secara kualitas tetap terjaga, kira-kira begitu. Itu kenapa kayak gini-gini saya jadikan kekurangan. Iya dong, karena untuk bikin konten bagus itu kan kita harus mikir, kita harus nyusun dulu, harus macam-macam lah, persiapannya banyak. Tapi nanti kalau misalkan nggak diterima, itu kan juga ya gimana ya rasanya. Nah, akhirnya kesimpulan saya, daripada fokus nyari guest post kemudian juga harus tadi syarat-syaratnya, mendingan saya bikin beli konten yang kualitasnya ini aja, standar ya, biasa, yang harganya murah, 200 kata, 300 kata. Nah, ini guest post itu biasanya ada syaratnya, harus 800 kata, harus 1000 kata. Nah, ini kan jadi nggak fleksibel buat kita. Sedangkan kita sebagai pemain SEO itu harus berkejaran dengan waktu, dengan kuantitas juga. Jadi kalau saya praktisnya ya bikin PBN, kemudian untuk konten-kontennya saya beli di penulis-penulis, atau dalam beberapa kasus saya pakai spin ya. Jadi sebelum di spin itu saya bikin dulu manual ya, ininya, spoonnya yang kurung kurawa garis-garis itu ya, sinonimnya saya bikin semuanya manual. Tapi kan dari manual itu saya bisa pastikan kualitasnya oke. Setelah kualitasnya maksudnya ketika di generate itu kualitasnya oke. Artinya secara kemiripan itu nggak ada, secara keunikan dapat, secara kemudahan dibaca juga dapat. Generate, langsung masukin ke banyak
PBN saya. Misalkan 100, ya mungkin bikin konten persiapannya yang tadi manual cuma sekali aja, tapi bisa langsung di generate 100. Bayangin kalau saya harus nulis satu-satu guest post ke 100 tempat, saya harus mikirin 100 kali, saya harus bikin 100 konsep, saya harus bikin 100 konten yang memenuhi persyaratan-persyaratan tadi itu, bagus, komprehensif, dibaca enak. Itu kan mikirnya luar biasa. Ya secara efisiensi menurut saya kurang. Itu kekurangan dari guest post. Ya mungkin kita cukup lah melakukan 5, 6, itu udah cukup. Tapi kalau sampai harus semuanya kita ini enggak. Jadi sisanya mendingan pakai sumber-sumber backlink yang lain. Yaitu menurut saya seperti itu. Itu tentang guest post ya. Dan banyak banget yang menyediakan. Tadi caranya ini aja tinggal ditelusurin satu-satu. Bahkan juga tadi jasa-jasanya tinggal dicek aja sesuai apa enggak, cocok apa enggak dari segi kualitas, dari segi harga. Kita bisa minta ini dulu sampel lah kira-kira. Minta tolong dong ini nanti mau diposting di mana. Saya bisa lihat daftarnya dulu. Ya ini sebenarnya mirip-mirip PBN ya. Jasa guest post itu mirip-mirip PBN, cuma ada sebagian dari mereka yang memang mengumpulkan blog-blog yang real blog. Nah ya kekurangannya lagi, kadang-kadang kalau pakai jasa begitu, itu real blog yang dikumpulkan ya memang benar-benar real blog, punya dikelola sama ownernya, cuma mereka jatuhnya bukan lagi jadi blogger, tapi jadi apa ya? Ya kontennya itu isinya backlink semua. Ya dan itu faktanya begitu. Saya pernah baca itu curhatan seorang blogger bahwa profesi blogger itu udah tergerus, nggak lagi berbagi informasi tentang jurnalnya pribadi mereka, tapi udah diisi oleh banyak review-review yang mengandung backlink, mengandung informasi produk, mengandung informasi acara, event, kayak gitu-gitu. Akhirnya ya ada sebagian dari mereka yang mengiyakan juga. Iya ya, saya bukan blogger lagi nih, saya advertiser. Ya itulah dinamika ya dalam kehidupan di zaman now. Mungkin segitu aja pembahasan tentang guest posting kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video